outsiders ravage our lands in front of our eyes. There's something awakening in my mind. You need to face your fears. Halo cuy, ketemu lagi bareng Fikri di channel Penikmat Movie. Apa kabar teman-teman semuanya? Fikri harap kalian selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya ya. So, kali ini kita bakalan ngomongin film yang dimana manusia pada masa depan sudah berhasil menguasai planet di alam semesta dan menginvasinya. Mereka berhasil menemukan sebuah planet yang bernama Arrakis. Nah, di dalam planet tersebut terdiri dari hamparan pasir yang sangat luas. Namun di dalamnya terdapat sumber kekayaan alam yang sangat luar biasa, sehingga planet tersebut menjadi rebutan bagi umat manusia. Namun juga di dalam planet tersebut terdapat cacing raksasa yang sering dianggap sebagai dewa oleh masyarakat penduduk planet tersebut. Dan apakah yang akan terjadi jika cacing tersebut menyerang umat manusia? So, langsung kita ke ceritanya. Nah, di masa depan, tepatnya di tahun 10.191, ketika umat manusia sudah berhasil memecahkan seluruh misteri yang ada di alam semesta, mereka pun memulai untuk menjelajah luar angkasa, dari satu planet ke planet yang lain. Akhirnya, mereka pun menjadikan planet-planet tersebut menjadi sebuah negara yang dipimpin dengan kaisar tertinggi yang bernama Saddam IV. Nah, negara ini nih, terdiri dari beberapa keluarga yang sangat patuh dan loyal terhadap sang kaisar. Dan juga setiap kepala keluarga bangsawan diberikan wewenang untuk memimpin planet tersebut, yang akhirnya menjadikannya sebuah rumah bagi rakyatnya dan para bangsawan itu sendiri. Nah, di antara banyaknya planet yang mereka kuasai, ada satu planet yang bernama planet Arrakis. Planet ini mempunyai hamparan padang pasir yang sangat luas, dan cuacanya yang panas ekstrim. Namun di balik itu semua, planet ini menyimpan satu kekayaan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, dan itu adalah rempah-rempah. Nah, rempah-rempah ini nih sangat berkhasiat untuk meningkatkan kekuatan tubuh secara drastis nih, sehingga rempah ini menjadi sangat penting bagi mereka yang melakukan perjalanan antar planet. Lalu, Arrakis pun menjadi planet yang sangat berharga bagi alam semesta, dan membuat beberapa keluarga bangsawan memperebutkan planet tersebut, dan film pun dimulai. Di awal scene kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Chani, penduduk lokal planet Arrakis. Dia mengatakan bahwa selama ini keluarga bangsawan yang bernama Harkonnens sudah memanen rempah-rempah dan juga menindas rakyat planet Arrakis semenjak dirinya belum lahir dahulu. Yang dimana hal itu membuat Harkonnens menjadi sangat kaya raya, bahkan melebihi si kaisar itu sendiri. Namun, ternyata para Harkonnens adalah bangsa yang sangat kejam, yang tega membunuh penduduk lokal Arrakis, sehingga penduduk Arrakis pun mencoba menyerang mereka nih. Namun, semua usaha mereka sia-sia lantaran Harkonnens mempunyai pasukan elit yang sangat kuat dan banyak. Namun, pada suatu hari sang kaisar memerintahkan Harkonnen untuk meninggalkan Arrakis. Namun, si Chen yakin bahwa sang kaisar akan mengirimkan kembali orang lain yang akan menindas kembali penduduk Arrakis sama seperti yang pernah dilakukan oleh para Harkonnen sebelumnya. Dan Shin kemudian berpindah ke sebuah planet yang bernama Caladan, yang dipimpin oleh bangsawan yang bernama Leto. Dia merupakan pemimpin dari keluarga Atreides. Nah, seorang yang satu-satunya keturunan Leto tiba-tiba terbangun setelah dirinya mengalami mimpi yang sangat aneh. Namanya adalah Paul, dan Paul memiliki ibu yang bernama Lady Jessica, yang juga merupakan seseorang yang menjadi anggota dari organisasi yang bernama Bene Gesserit. Bene Gesserit merupakan organisasi khusus wanita yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi seseorang lewat perkataan mereka, yang mereka sebut sebagai The Voice. Nah, selama ini Lady Jessica telah mengajari semua ilmu yang ia miliki dari Bene Gesserit kepada si Paul. Lantaran si Paul ini mempunyai kekuatan spesial yang dimana dia bisa melihat masa depan, serta berbagai kekuatan lain yang masih tertidur di dalam dirinya. Nah, beberapa hari kemudian, anggota dari badan politik yang mewakili keluarga bangsawan tiba-tiba datang ke planet milik si Leto untuk menyampaikan pesan penting dari sang kaisar tertinggi. Nah, di dalam pesan itu, kaisar tuh nyuruh si Leto dan seluruh pasukannya untuk pergi ke planet Arrakis untuk menggantikan Harkonnens yang menambang rempah-rempah. Kemudian si Leto pun menyetujuinya dan berjanji untuk membawa kedamaian bagi planet Arrakis selama dirinya memimpin di planet tersebut. Nah, ketika pertemuan sedang berlangsung,
Lady Jessica menyadari bahwa seorang wanita dari anggota Bene Gesserit terus-menerus melihat Paul, dan hal itu membuat Lady Jessica gelisah. Dan setelah pengumuman itu, Leto pun kemudian meminta beberapa pasukan elit untuk bersiap-siap lantaran mereka akan dikirim ke Arrakis terlebih dahulu untuk dikirim sebagai mata-mata nih. Nah, kemudian si Paul pun memperingati temannya yang juga adalah salah satu prajurit terbaik yang bernama Duncan. Karena Paul pernah bermimpi bahwa Duncan akan mati di planet tersebut. Namun meski begitu, Duncan mencoba untuk meyakinkan Paul bahwa dirinya akan baik-baik saja, karena Duncan bukanlah seorang prajurit yang lemah. Nah, setelah itu, Paul pun mencoba merayu ayahnya untuk ikut bersama dengan Duncan menuju Arrakis. Namun sayangnya, Leto pun gak ngizinin si Paul nih cuy, karena Paul lah satu-satunya masa depan bagi keluarga Atreides. Nah, si Leto tuh sadar cuy, bahwa Kaisar sedang membuat skenario yang dimana agar Atreides berperang dengan Harkonnens, lantaran beberapa keluarga bangsawan sangat menginginkan keluarga Atreides menjadi pemimpin sebagai Kaisar tertinggi nih. Nah cuy, di Arrakis nantinya si Leto bakalan bersekutu dengan penduduk asli planet itu yang biasa disebut dengan Freemen. Di samping ingin memperkuat pasukan tempur, Leto juga ingin membebaskan penduduk Arrakis dari penjajahan Harkonnens, yang sejak dulu membuat para Freemen sengsara. Nah, setelah mendengar nasihat ayahnya, Paul pun kini mencoba melatih ilmu bela dirinya bersama dengan salah satu komandan Leto yang bernama Gurney Halleck. Nah, mereka tuh memakai alat yang berbentuk seperti gelang yang berguna sebagai perisai transparan pada seluruh tubuh agar mereka tidak mudah terluka saat bertarung nih. Nah, Halleck pun selalu menyuruh Paul untuk tetap waspada saat di Arrakis nanti, karena mereka tidak mengetahui betapa kejamnya bangsa Harkonnen saat menginginkan sesuatu. Kemudian di sisi lain, tepatnya di planet Gaidi Prime, di mana para Harkonnens berada, seorang pemimpin dari keluarga Harkonnens yang bernama Baron dan keponakannya yang bernama Rabban, lagi ngebahas kekuasaan mereka di Arrakis yang diberikan kepada keluarga Atreides oleh Kaisar tertinggi. Nah, karena Rabban kecewa, dia pun marah-marah gak jelas cuy, menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan dari sang kaisar tertinggi. Namun, si Baron pun menenangkannya, karena hal ini adalah sebuah permulaan bagi mereka. Nah, di planet Caladan, Jessica tiba-tiba membangunkan Paul nih, dan dia menyuruh seorang dokter yang bernama Dr. Yueh untuk memeriksakan kondisi dari Paul. Nah, karena si Paul bingung, dia pun mencoba bertanya, apakah yang terjadi di sana? Dan ternyata salah satu petinggi Bene Gesserit yang bernama Jayus Helm Mohayem, guru dari Lady Jessica, datang ke sana untuk mencari tahu apakah Paul adalah orang yang terpilih yang selama ini sudah dinantikan oleh dunia. Helen pun mencoba untuk mengetes Paul dengan cara memasukkan tangannya ke dalam sebuah kotak. Dan kita bisa melihat saat tangannya dimasukkan, Paul pun menjadi sangat kesakitan. Namun untungnya dia berhasil melewati tes tersebut, yang mana hal itu menandakan bahwa Paul masih memiliki kekuatan tersembunyi yang sedang tertidur di dalam dirinya. Nah, ketika si Helen ini udah pergi, Jessica tuh berkata pada Paul bahwa selama ini Bene Gesserit telah mengendalikan pemerintahan dari balik bayangan nih. Nah, dengan hati-hati, mereka juga mengatur garis keturunan agar berpotensi melahirkan anak yang bisa menyelamatkan bangsa Freemen dari kejamnya bangsa Harkonnens. Kemudian singkat cerita, Leto dan seluruh keluarga besar Atreides pun sudah pergi ke planet Arrakis. Dia didampingi oleh prajurit-prajurit mereka. Namun tanpa mereka duga, ternyata mereka disambut sangat baik oleh bangsa Freemen, karena para Freemen percaya bahwa Paul lah yang bisa menyelamatkan mereka dari kesengsaraan, dan mereka menyebut Paul sebagai lisan Al-Gaib. Nah, setelah tiba di rumah baru mereka, Paul pun mencoba untuk mempelajari planet tersebut. Termasuk juga, dia mempelajari cacing raksasa yang bisa tumbuh hingga 400 meter. Nah, usut punya usut, cacing itu sangat tertarik kepada suara nih. Sehingga para Freemen berjalan di atas pasir menggunakan teknik yang bisa menirukan suara desiran pasir agar terhindar dari cacing tersebut ketika mereka berjalan di gurun. Ketika malam tiba, saat Paul sedang fokus mempelajari sesuatu, tiba-tiba muncul seekor serangga pembunuh yang mengincar Paul. Tetapi pada akhirnya Paul berhasil menggagalkannya.
Nah, ternyata nih orang yang mengendalikan serangga pembunuh itu adalah mata-mata dari Harkonnens yang dikubur dalam tembok selama berminggu-minggu, hanya untuk melakukan sebuah tugas, yaitu membunuh Paul. Leto pun menjadi sangat marah dengan kejadian tersebut. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari mata-mata lain yang tersisa di sana, karena dia adalah orang yang sangat bertanggung jawab akan keselamatan keluarga si Leto nih. Nah, di tempat lain, Helen pun datang dan menemui Baron untuk menyampaikan pesan dari sang kaisar. Helen berkata bahwa kaisar akan memberikan beberapa batalion pasukannya untuk menambah kekuatan tempur dari Baron nih. Juga, dia berkata bahwa Baron bisa membunuh siapapun, namun tidak dengan Paul dan Lady Jessica, karena mereka berdua berada di bawah perlindungan dari organisasi Bene Gesserit. Awalnya, Baron setuju akan permintaan Helen tersebut. Namun saat Helen pergi, Baron pun berniat untuk membunuh mereka berdua dengan cara melemparkan mereka berdua kepada cacing raksasa. Oke, kembali ke Arrakis nih. Setelah Leto yang lain sudah menyelesaikan rapat, mereka akhirnya bertemu dengan Duncan, yang baru saja selesai dari misinya. Nah, setelah hidup beberapa minggu dengan para Fremen, Duncan pun menceritakan kepada mereka tentang kelompok para Fremen yang disebut sebagai Shits, dan ketua mereka yang bernama Stilgar. Kemudian setelah kedua pemimpin ini bertemu, Leto pun berjanji bahwa dia akan membawa kedamaian bagi para Fremen kepada Stilgar selama ia memimpin di Arrakis, dan tidak akan pernah melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh Baron sebelumnya. Nah, pada esok harinya, Leto, Paul, dan yang lainnya pun berniat melakukan pengamatan kepada para pekerja yang sedang menambang rempah-rempah di gurun. Namun sebelum itu, mereka bertemu dengan seorang ahli ekologi dari kekaisaran yang juga seorang Freeman, yang bernama Dr. Light Nice. Dr. Lace bertugas untuk mengecek pakaian yang mereka pakai, karena pakaian itu digunakan untuk melindungi diri dari sinar matahari yang panas, dan juga mendaur ulang keringat mereka agar menjadi air minum yang bisa mereka minum. Lalu setelah itu, mereka pun memulai perjalanan hingga akhirnya mereka bisa melihat mesin yang digunakan untuk menambang rempah-rempah di gurun tersebut nih. Kemudian di samping itu, mereka juga melihat seekor cacing yang besar yang sedang menuju ke arah mesin tersebut. Tetapi entah kenapa, alat yang biasa digunakan untuk mengangkut mesin itu tiba-tiba saja rusak nih cuy. Sehingga mereka pun kini berniat untuk mengevakuasi semua orang yang berada di dalam mesin tersebut. Kemudian di saat cacing yang besar itu bergerak sangat cepat ke arah mereka, Paul pun mencoba untuk turun dari pesawat dan mencoba mengevakuasi orang-orang. Tetapi Paul tidak sengaja menghirup rempah-rempah yang berada di dalam pasir. Dan tiba-tiba Paul pun mulai mendapati penglihatan yang aneh yang membuat dirinya tidak sadarkan diri nih. Mengetahui hal itu, Helix segera menyusul Paul untuk membawanya kembali ke pesawat. Namun cacing yang semakin mendekat itu membuat mereka kewalahan. Namun akhirnya mereka berhasil naik pesawat juga nih cuy. Akan tetapi mesin pemanen rempah-rempah itu ditelan oleh cacing raksasa yang berukuran sangat besar. Nah, ketika mereka udah sampai rumah, Paul pun mencoba menceritakan kepada Jessica apa yang dia lihat di dalam penglihatannya sebelumnya. Dia melihat seorang wanita Freeman yang bernama Chani. Dan dia juga melihat ibunya yang menggendong seorang bayi dengan mata biru seperti Freeman. Yang dimana mata biru itu didapatkan dari mereka yang sudah lama menghirup rempah-rempah, atau mereka yang tinggal di gurun dalam waktu yang cukup lama. Nah, Jessica yang mendengar hal itu sih menjadi sangat ketakutan akan apa yang akan terjadi kepada mereka nantinya. Nah, di sisi lain, tepatnya di planet Salusa di mana Kaisar berada, para pasukan kini dipersiapkan bersama pasukan dari Harkonnens untuk berperang dengan pasukan Atreides. Meski mereka tahu bahwa pasukan Atreides sangat kuat, mereka tidak menghiraukannya, karena mereka kini mempunyai jumlah yang sangat banyak. Nah, pada malam harinya, Leto yang menyadari bahwa para penjaga kini telah dibunuh, tiba-tiba datang serangga pembunuh yang menyerang tubuhnya. Hingga akhirnya, serangga itu kini berhasil menembus armor dari Leto, yang membuatnya lumpuh seketika. Dan ternyata selama ini Dr. Yueh telah membocorkan informasi kepada Baron. Dan juga dia telah mematikan sistem pertahanan yang ada di sana. Sehingga para pasukan Harkonnens bisa menyerang planet tersebut. Ia terpaksa melakukan hal itu karena Baron telah menculik dan menyiksa istri dan anaknya.
yang membuatnya tega untuk melakukan segala cara untuk menyelamatkan istri dan anaknya tersebut. Nah, meski begitu, Dr. Yue masih memberikan kesempatan kepada Leto dengan mengganti gigi miliknya dengan gigi palsu yang dapat mengeluarkan racun agar Leto bisa membunuh Baron dengan meniupkan racun tersebut. Gak lama setelah kejadian itu, para pasukan musuh pun datang dan membombardir tempat tersebut. Halleck dan para pasukannya pun tidak bisa melakukan banyak hal, karena itu adalah serangan dadakan dari pihak musuh. Hingga pada akhirnya satu persatu dari mereka mulai tumbang, karena pasukan musuh yang sangat banyak yang membuat mereka kewalahan. Nah, di tempat lain, Duncan yang berhasil mengalahkan beberapa pasukan musuh, dia pun mencoba mencari Leto, Paul, dan Jessica. Namun karena nggak bisa menemuin satupun dari mereka, dia pun memutuskan untuk pergi dari sana dengan menggunakan pesawat yang berhasil dia rebut dari musuh nih. Nah, sementara itu, Paul dan Jessica yang berhasil dibawa oleh pasukan Harkonnens akhirnya berhasil membebaskan diri dengan cara menggunakan kekuatan dari The Voice yang membuat musuh menyerang satu sama lain. Mereka pun berniat untuk kembali ke rumahnya. Namun ternyata seluruh tempat itu kini telah hancur semuanya. Hingga mereka berdua kini memutuskan untuk bersembunyi di balik pasir. Nah, karena si Paul kebanyakan menghirup rempah-rempah yang berada di pasir, dia pun mendapatkan kembali penglihatan yang dimana dirinya berada di tengah-tengah perang suci yang terjadi di seluruh alam semesta. Nah, melihat Paul yang sedang ketakutan, Jessica pun mencoba untuk menenangkannya, karena dia tahu betapa berat beban yang dipikul oleh Paul mulai dari sini. Nah, di sisi lain, saat Dr. Yue meminta Baron untuk melepaskan istrinya, ternyata Dr. Yue kini malah dibunuh oleh Baron nih. Lalu, saat Baron akan mencoba membunuh Leto, Leto pun kini menggigit gigi pemberian dari Dr. Yue yang meniupkan racun kepadanya, yang membuat racun itu meracuni mereka semua di dalam ruangan tersebut. Kejadian itu pun kini menewaskan semua anak buah Baron yang berada di sana. Namun, si Baron berhasil bertahan hidup karena sebelumnya dia telah mengaktifkan armornya terlebih dahulu. Ketika Paul dan Jessica keluar dari tempat persembunyian, akhirnya mereka bertemu dengan Duncan. Duncan pun di sini meminta maaf karena dia tidak bisa melindungi Leto dan yang lainnya. Kemudian kini mereka bertiga pun bersama dengan Dr. Layat mencoba untuk berlindung di sebuah bangunan untuk pengujian ekologi lama yang sudah tidak terpakai. Tetapi tanpa mereka sadari, pasukan musuh kini sudah mengetahui keberadaan mereka. Sehingga Duncan pun mencoba untuk menahan pasukan musuh agar Paul dan yang lainnya bisa pergi dari tempat tersebut. Dengan segenap kekuatan yang dimilikinya, Duncan berhasil mengalahkan beberapa pasukan musuh. Hingga akhirnya Duncan pun terkena serangan dan dia pun tewas di tempat. Sementara itu, Paul, Jessica, dan Dr. Layat berhasil menemukan jalan keluar. Namun karena pesawat yang ada hanya mempunyai 2 kursi, Dr. Layat pun menyuruh mereka untuk pergi duluan ke tempat para Freeman berada. Lalu Dr. Layat kemudian menyalakan sebuah alat yang bernama tamper, yang digunakan untuk memanggil cacing ke arah suara tamper tersebut. Tapi sayangnya, pasukan musuh berhasil menusuknya. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja mereka semua terhisap ke dalam pasir. Ternyata mereka semua kini telah dihisap oleh cacing raksasa tersebut. Di dalam pesawat, Paul dan Jessica mencoba untuk kabur dari kejaran pesawat musuh yang terus mengejar mereka. Hingga akhirnya mereka terpaksa untuk masuk ke dalam badai pasir raksasa yang memiliki kecepatan 800 km per jam. Nah, untungnya dengan kemampuan Paul, mereka berdua bisa keluar dari badai dengan selamat. Namun pesawat yang mereka tumpangi mengalami kerusakan yang sangat parah, sehingga pesawat itu pun kini jatuh di tengah padang pasir. Kemudian dengan menggunakan penglihatan miliknya, kini Paul pun bisa menemukan keberadaan dari para Freeman. Saat berjalan, meskipun mereka sudah memakai teknik jalan pasir, mereka masih tidak sengaja menginjak jebakan drum yang dibuat oleh para Freeman, sehingga cacing pasir kembali mengejar mereka. Lalu saat cacing itu menampakkan wujudnya di depan Paul, tiba-tiba seorang menyalakan temper yang membuat mereka terselamatkan dari cacing tersebut nih cuy. Kemudian tak lama setelah itu, kini Paul pun menemukan keberadaan Freeman yang dipimpin oleh Stilgar. Namun karena Stilgar menganggap Jessica hanyalah seorang wanita tua yang lemah, ia pun mencoba berduel dengannya. Namun Stilgar kalah telak oleh Jessica nih. Setelah kejadian itu, Stilgar pun percaya pada mereka, dan Stilgar pun mencoba untuk membawa mereka ke tempat persembunyian para Freeman.
Namun salah satu teman yang bernama James, dia tidak setuju dengan Stilgar. Hingga akhirnya dia pun menantang Paul untuk duel sampai mati. Dengan berat hati, Paul pun mencoba melawannya dengan pisau pemberian Chani. Nah, dalam pertarungan tersebut, meski Paul sudah lebih unggul dari James, Paul pun tidak ingin membunuh James. Karena sebelumnya, Paul tidak pernah membunuh seseorang dengan tangannya sendiri. Namun kemudian dia pun mendapatkan penglihatan bahwa dia akan mati jika tidak ingin melepaskan masa lalunya itu. Hingga akhirnya kini Paul pun terpaksa untuk membunuh James meskipun sebenarnya dia tidak menginginkannya. Setelah pertarungan itu, kini para Freeman pun mulai mempercayai bahwa Paul adalah seorang yang terpilih, yang mereka sebut sebagai lisan al-gaib. Nah, ketika mereka berjalan menuju tempat persembunyian, mereka juga sempat melihat seorang pria yang sedang menunggangi cacing raksasa nih cuy. Meski begitu, Chani mengatakan itu hanyalah permulaan saja, karena mereka masih memiliki banyak hal yang jauh lebih menarik daripada hal tersebut. Kemudian film pun selesai. So, itu dia film Dune 2021. Untuk part 2-nya kita mungkin harus menunggu agak lama nih, karena menurut informasi filmnya akan tayang sekitar tahun 2023. Jadi kita harus sabar dulu, oke? Sampai di sini Fikri pun pamit, jangan lupa olahraga dan jangan lupa beribadah. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video selanjutnya.